Beberapa minggu yang lalu, kami melakukan study visit ke sebuah destinasi edukatif yang cukup terkenal. Nama tempatnya adalah Secret Garden yang berlokasi di Batu Riti. Secret Garden menawarkan banyak sekali atraksi edukatif. Salah satunya adalah tentang kopi. Di sana, kita belajar banyak tentang proses pembuatan kopi. Selain itu, mereka juga menjual biji kopi luwak. Karena tujuan awal kami adalah untuk pembuatan IPJBL, tentu perhatian kami lebih kepada hal-hal yang bisa dijadikan topik pembahasan sesuai mata pelajaran yang kami pilih. Untuk kami yang memilih menaungi pelajaran matematika, tentu kami akan mencari hal-hal yang memiliki angka. Pada akhirnya, kami setuju bahwa hubungan antara berat biji kopi serta harganya adalah materi yang cocok untuk kami bahas. Pertama, apa yang sedang kita pelajari? Diagram pencar atau scatter plot adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau points dalam bidang kartesius. Untuk proyek ini, kami mengambil perbandingan antara berat biji kopi luwak dengan harganya sebagai contoh penerapan statistika regresi dalam kehidupan. Berdasarkan data yang tertera, kami memperkirakan harga biji kopi per 20 gram dan kelipatannya sebagai berikut. Pada diagram pencar, variabel pada sumbu X disebut sebagai variabel independen, dan variabel pada sumbu Y disebut sebagai variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk diagram pencar kami, variabel independen adalah berat biji kopi luwak, sedangkan variabel dependennya adalah harganya. Hal ini dikarenakan berat biji kopi luwak mempengaruhi besar harganya. Jika kita menganalisis diagram ini, kita akan menyadari bahwa titik-titiknya menunjukkan sebuah tren, yakni semakin berat semakin mahal. Karena itu, dapat dikatakan variabel X dan Y menunjukkan adanya korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Apabila titik-titik pada diagram pencar menunjukkan sebuah tren, semakin kiri semakin naik atau semakin turun, maka terdapat sebuah korelasi. Apabila titik-titik pada diagram pencar tidak menunjukkan sebuah tren atau titik-titik menyebar secara acak, maka tidak ada korelasi. Berdasarkan diagram pencar yang kami buat, tren data menunjukkan kenaikan, yaitu semakin berat semakin mahal. Maka, dapat disimpulkan terdapat korelasi positif antara dua variabel. Untuk mencari persamaan regresi, koefisien korelasi, serta koefisien determinasi, berikut kami sertakan tabel yang lengkap sebagai pedoman pekerjaan. Selanjutnya, kita dapat mencari persamaan garis regresi berdasarkan data yang sudah dipersiapkan dengan rumus Y topi min Y bar sama dengan SXY per SX kuadrat dikali dengan X min X bar. Kemudian SXY dapat kita peroleh dari rumus sigma XY per N dikurang X bar dikali Y bar. Dan terakhir nilai SX dapat kita peroleh dari rumus akar sigma X kuadrat per N dikurang X bar kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan Y topi sama dengan 3,0042X ditambah 68,1. Koefisien korelasi Pearson adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Rumus untuk mencari koefisien korelasi Pearson adalah sebagai berikut. R sama dengan sigma XY minus N X bar Y bar per akar sigma X kuadrat minus N X bar kuadrat akar sigma Y kuadrat minus N Y bar kuadrat. Berdasarkan rumus, maka diperoleh hasil 0,9224, di mana angka tersebut mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini bersimbol R kuadrat,
yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, berkisar antara 0 hingga 1, dan dapat diubah dalam bentuk persentase untuk menyatakan pengaruh antar variabel. Berikut adalah rumus koefisien determinasi. Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat diperoleh koefisien determinasi dari nilai koefisien korelasi, yaitu 98,5%. Kopi luwak merupakan kopi khas Indonesia yang ada sejak zaman kolonial Belanda yang dapat digolongkan sebagai salah satu budaya yang telah ada secara turun-temurun. Di era globalisasi ini, tentu banyak sekali variasi kopi yang semakin merajalela di hampir segala kalangan masyarakat, sehingga alangkah baiknya pelestarian terhadap kopi khas Nusantara semakin digalakan. Jika dibandingkan dengan jenis kopi biasa, harga kopi luwak jauh lebih mahal dengan berat yang sama. Mengapa demikian? Selain karena prosesnya yang unik dan produksinya yang terbatas, petani juga harus menjaga kualitas luwak untuk menghasilkan kopi yang berkualitas, yang menunjukkan rasa tanggung jawab petani terhadap produksi kopi luwak itu sendiri. Tujuan kami mengangkat topik ini adalah selain untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemanfaatan statistika regresi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang hubungan antara berat suatu barang dengan harganya, juga untuk menambah pengetahuan tentang kopi luwak sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, serta untuk menyampaikan langkah kecil yang dapat dilakukan oleh kaum muda untuk menjaga eksistensi warisan budaya Indonesia di tengah gempuran perkembangan teknologi. Secara tidak langsung pula, kita memberikan nilai lebih kepada produk lokal, sehingga secara ekonomi, pendapatan daripada si petani lebih baik. Hal ini berkaitan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals, yakni Decent Work and Economic Growth. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen.